Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika. Oke, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan suatu pembahasan tugas-tugas dari yang Ibu pernah berikan gitu ya. Oke, langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu mengenai luas lingkaran dan keliling lingkaran ya. Bisa dilihat tugasnya halaman 17, ada 3 soal, nomor 1, 4, dan 5. Soalnya sebagai berikut. Ya, oke, langsung saja kita bahas dari nomor 1 ya, di mana diketahui diameter rodanya adalah 50 cm gitu ya, dan banyak putarannya adalah 1.200. Yang diminta adalah keliling rodanya. Yuk kita cari dulu poin A-nya. Keliling. Oke, keliling roda. Roda berbentuk lingkaran. Artinya kelilingnya apa? Rumus lingkaran. Oh, kita tulis di sini deh. Keliling lingkaran gitu ya, sama dengan apa? Pi dikali diameter, atau boleh juga rumusnya 2pi kali R, karena diameter itu 2 kalinya jari gitu ya. Sedangkan nilai pi itu sendiri bisa 22/7 ya jika kelipatan 7, atau pi-nya itu nilainya 3,14 selain kelipatan 7. Karena di sini diameternya yang diketahui, berarti kita bisa ya pakai rumus yang pi kali diameter. Yuk kita masukkan rumusnya pi kali diameter. Pi-nya yang digunakan adalah 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7 ya. Jadi 3,14 dikali 50 cm. Berarti berapa ketemunya kelilingnya? Kelilingnya adalah 157 cm. Itu adalah keliling rodanya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua yang diminta adalah jarak. Ya, jarak rumah Agni ke sekolah. Oke, bayangkan ada sepeda ya, rodanya itu berputar. Nah, rodanya berputar nih sebanyak 1.200 kali putaran. Setiap satu putaran itu adalah 157 cm. Berarti kalau ada 1.200 putaran, ya berarti berkali-kali lipatnya gitu ya. Nah, jadi jaraknya gimana? Jarak total. Artinya keliling lingkaran gitu ya. Keliling roda gitu ya. Kita kalikan dengan N atau banyaknya dia berputar ya. Jadi kelilingnya 157 cm, berkeliling sebanyak 1.200. Jadi hasilnya adalah 188.400 ya. Oke, kita hapus dulu di sini. Dah. Nah, tapi dalam sentimeter kita ubah aja ke dalam apa? Ke dalam meter boleh ya? Ya, ke dalam meter. Berarti kita coret 0,2 ya. Berarti 1.884 meter. Ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa di sini dia berputarnya sebanyak 1.200 ya. Jadi N-nya atau banyak putarannya adalah 1.200 kali. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Ya. Diameter kolamnya adalah 40 meter. Lebar jalan setapaknya adalah 2 meter. Biaya pembuatannya adalah per meter perseginya itu 75.000. Oke, bayangkan ada kolam berenang. Oke, bisa Ibu gambar di sini. Ya, ada kolam. Oh, kurang ini ya. Kita di pinggir kiri aja deh. Oke, bayangkan ada kolam berenang gitu ya, berbentuk lingkaran, di mana diameternya ini adalah 40 meter. Gitu ya. Terus pinggirannya dibuat jalanan. Oke, berarti di sekeliling sininya ya dibuat jalanan nih. Nah, jalanan setapak ya. Oke, anggap ini lingkaran ya. Oke, Ibu perbaiki sedikit. Jadi di pinggir-pinggirnya ini ada jalan setapak.
Nah, alhamdulillah. Oke, jalannya lebarnya adalah 2 meter. Oh, berarti setiap jarak sininya 2 meter ya. Nah, di sininya juga 2 meter. Oke, sudah ya terbayangnya. Yang ditanya adalah biaya pembuatan jalanan. Oh, berarti jalanannya yang ditanya. Jalanannya yang di mana? Yang di sini nih. Nah, ini semuanya ya yang ditanya ya. Nah, sini berarti yang ini nih, ya, yang ibu kuning-kuningin. Nah, ini yang ditanya jalanannya. Betul? Ya. Oke, berarti gimana mencari luas jalanannya? Oh, ternyata ada luas lingkaran yang besar. Betul ya? Luas lingkaran besar nih yang warna merah yang di luar, berarti kita bisa mencari, oh, tulis dulu, apa luas lingkaran? Ayo, masih ingat? Pi R kuadrat. Gitu ya, di mana tadi pi-nya ada 22/7 atau 3,14 gitu ya. Berarti bayangkan kalau dari ujung ke ujung itu berapa diameternya? Berarti diameternya 44. Ya, diameternya 44 meter ya. Nah, berarti luasnya bisa kita cari. Luasnya pi R kuadrat. Berarti pi-nya 3,14. Ya, yang dipakai ya, kan bukan kelipatan 7. R-nya, R itu adalah setengah jari-jari. Kalau diameternya 44, berarti R-nya 22. Ya, berarti 22 kuadrat. Gitu. Berarti 3,14 dikali 22 kuadrat. Berarti 3,14 dikali 484. Nah, silahkan dihitung. Nanti ketemunya 1519,76 cm persegi. Ya, satuannya jangan lupa. Oke, sentimeter persegi. Sebentar. Aduh, kok hilang? Ya, satuannya sentimeter. Astagfirullah. Sekarang kita cari yang di dalam, ya, atau luas lingkaran yang kecil, atau dengan kata lain luas kolamnya, gitu ya. Nah, luas kolamnya berarti pi R kuadrat juga ya, 3,14. Nah, R-nya jari-jarinya berapa? Diameternya 40, berarti jari-jarinya 20 meter, berarti 20 kuadrat. Berarti 3,14 dikali 400 gitu ya. Berapa 3,14 kali 400? 1256 cm persegi ya. Dah. Artinya kita bisa mencari ya luas yang mananya? Luas yang ditanyanya atau yang kita arsir. Nah, di mana ternyata luas jalanannya itu adalah luas lingkaran yang besar dikurang luas kolam atau yang kecil gitu ya. Berarti yang besarnya 1519,76 dikurangkan dengan 1250 yaitu dapat 263,76 cm persegi gitu ya. Nah, itu adalah luas jalanannya, di mana harga pembuatan jalan adalah 75.000 per meter persegi. Oh, berarti, oh maaf, ini meter ya. Berarti ini Ibu ganti ya, meter ya. Nah, dah. Karena per meter harganya 75.000, ya sudah berarti biaya pembuatan gitu ya. Biaya pembuatan jalan adalah gimana? Ya berarti 263,76 tinggal dikali 75.000. Berarti nominalnya berapa jumlahnya? Ternyata 19.782.000 kalau kalian hitung ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya, atau boleh WA pribadi ke Ibu. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Diketahui luas tamannya adalah 7.546 meter persegi. Yang ditanya pertama adalah jarinya. Oke, tadi luas apa ya rumus luas? Pi R kuadrat. Di mana Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14 gitu ya. Oke, kita cari dulu yang pertama adalah jarinya. Ya. Oke, rumus luas adalah pi R kuadrat, di mana luasnya sudah diberitahu, yaitu 7.546. Pi-nya kita ambil aja deh 22/7 gitu ya, dikali R kuadrat. Kenapa Bu R kuadrat? Kan R-nya belum ada. Jari-jarinya justru yang ditanya nih. Ya udah R-nya biarkan saja dahulu menjadi R gitu ya. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 221, 7.546 dibagi 22 adalah 343. Berarti kita punya 343 sama dengan R kuadrat per 7. Berarti 7 kita kali ke kiri ya. Betul? Berarti dapatnya adalah 2.401 sama dengan R kuadrat. Berarti R adalah akar dari 2.401. Berarti R adalah 49 meter ya. 9 meter. Dah, jadi jari-jarinya ketemu 49 meter. Sekarang yang kedua kita cari kelilingnya. Keliling taman. Ya, berarti keliling lingkaran apa? Rumus keliling lingkaran. Pi kali D atau boleh 2Pi kali R. Kita ambil aja 2Pi kali R ya, karena kita punya jari-jarinya. Berarti 2, Pi-nya 22/7, R-nya adalah 49. Coret-coret, ya sama-sama bagi 71, ini 7. Berarti 2 kali 22, 44, kita kalikan tuh 7. Berapa hasilnya? 308 meter persegi. Ya, jadi hasilnya adalah 308 meter ya, maafkan keliling. Kalau keliling kan satuannya meter. Jadi 308 meter. Nah, seperti itu ya. Oke, itu adalah pembahasan untuk tugas yang pertama. Kita lanjut bahas tugas yang kedua, yaitu mengenai busur lingkaran dan juring lingkaran. Oke, yang pertama ada 2 soal pada video pembelajaran yang Ibu share ya. Nah, soalnya seperti ini. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sudut pusat diketahui 45 derajat, jari-jarinya 42, yang ditanya panjang busur lingkaran. Yuk, Ibu tanya dulu, apa ya rumus panjang busur lingkaran? Ayo, panjang busur rumusnya adalah sudut pusat gitu ya, dibandingkan dengan 360 derajat dikali apa kalau busur? Kalau busur lingkaran itu adalah yang di pinggirnya ya. Nah, di mana dia bagian dari keliling nih, yang di sininya ya. Nah, bagian dari keliling. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah rumus keliling lingkaran. Yaitu apa rumus keliling lingkaran? Pi kali diameter. Ya, atau boleh juga 2Pi kali R. Nah, terserah ya mau pakai yang mana. Jadi di sini itu adalah keliling lingkarannya. Seperti itu ya. Oke, yuk kita masukkan ke rumusnya. Berarti panjang busur gitu ya. Panjang busur adalah sudut pusat. Sudut pusatnya 45 derajat per 360 gitu ya. Pi-nya yang digunakan 22/7 karena di sini jari-jarinya kelipatan 7. Ya, berarti panjang busur apa rumusnya? Oh, kita pakai yang ini aja ya, 2πr. Berarti dikali 2, pi R-nya 42 gitu ya. Oke, kita sederhanakan ya. 7 dan 42 sama-sama bagi 71, yang ini 6.
Ya, 45. 45 disederhanakan sama-sama bagi 45, yang atas 1, yang bawah 8. Ya, jadi sisanya 2 dikali 2 dikali 6 dibagi 8. Ini sama ini bisa disederhanakan ya, jadi 4. Ini sama ini disederhanakan, sisa 2. 6 dan 2 disederhanakan. Ya, ini sisa 11, maaf. Ini jadi 3. Jadi hasilnya 11 dikali 3, yaitu 33. Apa satuannya? Sentimeter. Jadi panjang busurnya adalah 33 cm. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang diketahui sudut pusat 72, luas juring. Ya, dan ditanya jari-jari lingkarannya. Oke, nggak masalah. Berarti luas juring. Oke, ingat. Apa rumus luas juring? Kalau tadi sudah panjang busur, sekarang luas juring. Sama ya, depannya sudut pusat per 360 derajat. Bayangkan, ada lingkaran, juringnya yang sebelah mana juring? Nah, nih juring itu yang seperti pizza ya, bagian pizza. Jadi yang di sininya nih, tuh. Ini adalah juringnya, berarti menggunakan bagian dari luas lingkaran. Berarti yang digunakan rumus luas lingkaran, PR kuadrat. Ya, jadi di sini adalah luas lingkaran yang digunakan. Yuk kita masukin ke rumusnya. Berarti luas juring gitu ya. Kita tulis luas juring gitu ya, sama dengan sudut pusat. Oke, kita tulis aja dulu boleh. Per 360 derajat dikali PR kuadrat. Nah, luas juringnya di sini udah dikasih tahu. Oke, kita tulis 1256. Sudut pusatnya 72 derajat per 360. Pi-nya yang digunakan dia mintanya 3,14 ya. Oke, kita pakai aja 3,14. R-nya belum ada yang dicari. Berarti R-nya tetap R kuadrat. Itu. Oke, kita sederhanakan. 72 dengan 360 sama-sama bagi 72. Yang atas 1 gitu ya. Yang bawahnya berapa? Sama-sama dibagi 72. Sama-sama bagi 72 ya. Berarti 5. Ya, betul ya, 5 ya. Oke, lalu 3,14 bagi 3,14 1, 1256 dibagi 3,14 400. Artinya kita peroleh 400 gitu ya. Sebentar. Oke, kita perbaiki dulu. 200. Oke, betul ya. 40. Oh, 400 banyak sekali. Sebentar, saya perbaikin di sini ya. Oke, maaf ya, Ibu perbaiki di sini soalnya ternyata 90 derajat ya. Oke, soalnya ternyata 90 derajat, bukan 72 derajat. Oke, Ibu perbaikin di sini. Berarti luas juringnya tetap ya, kita ulang 1256 sama dengan 90 derajat per 360 derajat. Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat. Gitu ya, Ibu perbaikin soalnya. Sama-sama bagi 90 seperempat. Ini dan ini disederhanakan. Jadinya sama-sama bagi 3,14. Yang kanan 1, yang kiri 40. Artinya Ibu punya 40 sama dengan R kuadrat per 4. Gitu ya. Ini kalikan ke sini. Jadi 1000. Ini 400, maaf. Jadinya hasilnya 1600 gitu ya, sama dengan R kuadrat. Berarti R adalah akar dari 1600. Berapa R-nya? Berarti kita peroleh R-nya adalah 40 cm. Ya. Oke, sip. Ketemu ya. Nah, lalu tambahannya tugasnya LKS ya, halaman 20 nomor 3 dan 4. Soalnya sebagai berikut, langsung saja kita bahas. Diketahui sudut AOB adalah 40 derajat, BOC 150 derajat. Nah, jadi kita gambar dulu deh, boleh ceritanya ada lingkaran gitu ya, dengan pusatnya O. Gitu. Nah, katanya sudut AOB. Sudut AOB 40 derajat. Anggaplah di sini A,
di sini B gitu ya. Nah, katanya sudut pusatnya 40 derajat gitu. Di sisi lain katanya ada sudut BOC gitu ya. Anggaplah di sini nih BOC. Nah, di sini B, di sini C, sudutnya 150 derajat. Yang dikasih tahu adalah apa? Besar busur ya. Busur AB yaitu 32 cm. Yang ditanya adalah apanya? Panjang busur BC. Nah, berarti kita membandingkan dari dua busur ya dan dua sudut yang diketahui. Berarti kita bisa menggunakan panjang busur AB gitu ya. Nah, berbanding dengan apa yang ditanya? Panjang busur BC gitu ya. Nah, kalau AB adalah sudut AOB, berarti dipakai sudut AOB. Sedangkan kalau BC adalah sudut BOC gitu ya. Tinggal kita bandingkan. Panjang busur AB sudah ada di soal 32 cm. Ya, sedangkan sudut BC-nya belum ada. Oke, panjang busur BC-nya belum ada ya. Berarti kita tulis aja nih BC misalkan. Sudut AOB-nya 40 derajat, sedangkan sudut BOC 150 derajat. Kita sederhanakan, coret nolnya, sama-sama bagi 4. 1 sama-sama bagi 4, 8. Gitu ya. Berarti kali silang, BC kali 1 BC sama dengan 8 kali 15. Berapa 8 kali 15? 120 cm. Seperti itu ya. Jadi, panjang busur BC adalah 120 cm. Seperti itu. Jadi bisa membandingkan panjang busur dengan panjang busur, sudut dengan sudut. Begitu juga berlaku untuk juring ya. Luas juring juga bisa dibandingkan seperti ini. Seperti ini. Ya. Oke, lanjut soal yang akhir. Nah, sudut pusat adalah 10 derajat, jari-jarinya 14. Yang ditanya luas juring. Oke, apa rumus luas juring? Yo, luas juring. Juring berarti sudut pusat ya dibagi 360 derajat dikali luas. Karena luas juring ya berarti bagian pizzanya yang diminta. Ya, karena bagian pizza berarti menggunakan apa? Luas. Ya, bukan keliling. Berarti rumus luas PR kuadrat. Dah, jadi dua aja yang dihafal rumusnya ya, panjang busur dengan luas juring. Kita cari yuk. Luas sama dengan sudut pusat 72 derajat per 360 gitu ya. Dikali pi berarti jari-jarinya 14, kelipatan 7, pi-nya 22 per 7. Berapa tuh jari-jarinya? 14 kuadrat, berarti 14 kali 14. Coret-coret gitu ya, sisa 2. 72 sama 360, 1 dan 5. Artinya 22 kali 2, 44 gitu ya. Dikali dengan 14 dibagi 5. Nah, silahkan dikerjakan, hasilnya 123,2 cm persegi. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Oke, jadi sudah pembahasan tugas-tugas yang pernah Ibu berikan. Ya, silahkan dipelajari kembali untuk persiapan PTS gitu ya untuk minggu depan. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Selamat belajar untuk persiapan PTS ya, dan selamat mengerjakan latihan soal bagi yang belum selesai ya untuk persiapan PTS LKS yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.